Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi dengan Sen Darmono. Kali ini masih membahas tentang buku yang saya susun, Dahsyatnya Istighfar. Buku yang membahas tentang amalan lisan yang membawa ke surganya Allah, insyaallah. Allah maaf. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa rahmatika ya rabbal alamin. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabiyyin fatabayyanu an tusibu qauma bi jahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Pada bagian yang lalu telah kita bahas tentang wailu yaumaidil mukadzibin yang dikabarkan dalam Quran surat Al-Mursalat 77 kalau dijumlahkan adalah 14, mempunyai ayat 52 itu adalah Quran surat At-Tur, mempunyai ayat 49. Ayat 49 adalah Quran surat Al-Hujurat yang kita bahas saat ini. Yang saya baca itu adalah Quran surat ayat 6 pada Quran 49, Quran Al-Hujurat, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah. Saya ulangi, maka telitilah kebenarannya. Saya ulang lagi, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran surat 6. Ini masih berseri tentang etika kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa teguran untuk orang beriman bisa sebagai peringatan untuk orang beriman, bisa sebagai hukum untuk orang beriman, bahwa jika ada kabar berita dari orang fasik, khusus ke orang fasik yang adabnya sangat jelek, yang berusaha untuk memecah belah umat, maka perintah Allah melalui Rasul dalam Quran surat Al-Hujurat ini adalah tabayyanu, meneliti kebenarannya, jangan sampai nanti menyesal. Jadi itu etika yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kemarin kita bahas bahwa kita mengeraskan suara pada Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad SAW itu dari luar dengan panggilan yang tidak sopan, dengan suara keras saja amal kita hangus. Nah, ini berikutnya adalah kemungkinan terpecah belahnya umat karena berita yang bohong, berita yang tidak benar. Maka kita disuruh untuk tabayyun, meneliti kebenarannya. Jangan sampai kita percaya pada suatu orang yang datang kemudian dengan membawa harta benda duniawi yang sangat besar, kita percayakan kepercayaan kita pada dia, sementara kita tidak tahu bahwa dia orang-orang fasik. Dan inilah yang terjadi di akhir zaman. Orang-orang yang mempunyai harta benda kita jadikan sebagai wali, sebagai pemimpin, sementara kita tidak tahu bagaimana kapasitas dia, keimanan dia, jamaah dia, sholat dia, apakah mencintai kaum muslim, kaum Islam atau tidak. Nah, ini adalah tabayyun. Jadi mari kita bersama-sama saling mengingatkan. Ayat berikutnya yang artinya ayat 7, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu,
serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jadi seandainya Nabi Muhammad SAW panutan kita yang kita harapkan syafaatnya di akhir zaman, menuruti kemauan kita, ya Rasul, cinta dunia kita dituruti, kemudian beribadah yang berlebihan dituruti, maka itu menjadi wajib, kemudian kita akan susah sendiri karena ketidakmampuan manusia. Manusia itu dalam banyak keterbatasan. Jadi yang paling utama dalam diri orang mukmin adalah cinta keimanan dengan ittiba Rasulullah SAW. Kemudian sekarang ittiba pada al-ulama, pada ulama-ulama yang garis lurus, ulama-ulama yang tetap istiqomah membela Islam, membela kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ulama yang tidak terpengaruh dengan adanya duniawi, ulama yang tidak terpengaruh dengan adanya kedudukan, ulama yang tidak terpengaruh dengan gemerlapnya dunia, yang dia lakukan adalah istiqomah, memurnikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan oleh Nabi dan dilakukan oleh para sahabat. Jadi mari bersama-sama kita saling mengingatkan bahwa keimanan itu adalah merupakan bentuk cinta kita. Kita masukkan di dalam hati, kita hindari segala yang diisyaratkan Allah ini, kekafiran, kefasikan, kemunafikan, kemudian kedurhakaan, kedoliman yang nantinya akan mendapat murka dari Allah SWT. Kita sudah 17 kali minal dalam Quran surat Al-Fatihah untuk memohon dari kedoliman orang-orang yang dimurkai Allah ini. Baik, itu saja. Semoga yang sedikit ini membuat kita tambah yakin, mantap untuk beretika lemah lembut, sopan santun, kemudian menghormati, menjunjung, dan cinta pada keimanan, dan takut kembali ke kafiran, takut kembali ke fasikan, takut kembali ke durhaka. Karena setan itu mengintai kita terus. Setan itu mengintai kelengan kita untuk menarik ke anggota mereka. Alhamdulillah, kita berdoa Allah SWT untuk istiqomah cinta pada keimanan, cinta pada Rasulullah, cinta pada Allah, dan cinta pada ulama. Terima kasih. Semoga insya Allah kita bertemu lagi di surganya Allah bersama-sama. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.